Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal-soal ujian sekolah matematika SMP, yaitu kita akan belajar paket 1 nomor 11 sampai dengan 20. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 9 SMP, MTS, dan sederajat. Soal ke-11. Perhatikan pernyataan berikut. Dari 1 sampai 4, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 11, kita bisa melakukan pemfaktoran atau kita juga bisa melakukan pengalian yang kanan nanti agar ketemu yang kiri. Contoh ya, pernyataan 1. 2x plus 3 dikali 2x min 3. Kita kalikan, berarti 2x dikali 2x min 3. Kita tulis 2x dikali 2x min 3. Kemudian ini plus 3 dikali 2x min 3. Kita tulis juga ya, plus 3 dikali 2x min 3. Kemudian kita uraikan satu persatu. 2x dikali 2x berarti 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali min 3 min 6x. Kemudian yang plus 3 dikali 2x berarti plus 6x, plus 3 dikali min 3 min 9. Di sini min 6x ditambah 6x 0 atau habis. Jadi tersisa 4x kuadrat min 9. Jadi pernyataan 1 ini bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, cara yang sama. Kita kalikan 2x min 3 dikali x plus 1. Berarti 2x dikali x plus 1 min 3 dikali x plus 1. Kita uraikan 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat. 2x dikali plus 1 plus 2x. Kemudian min 3 dikali x min 3x min 3 dikali plus 1 berarti min 3. Kita tulis lagi 2x kuadrat, 2x dikurangi 3x berarti min x, yang ini min 3. Apakah sama dengan pernyataan? Salah ya, karena hasilnya min x, di sini plus x, maka pernyataan kedua bernilai salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, x plus 3 dikali x min 2. Berarti x dikali x min 2, kita tulis x dikali x min 2 dan plus 3 dikali x min 2. Kita uraikan x dikali x kuadrat, kemudian x dikali min 2 min 2x plus 3 dikali x plus 3x dan plus 3 dikali min 2 min 6. Kita selesaikan x kuadrat, di sini min 2x ditambah 3x berarti plus x min 6. Apakah sama dengan pernyataan? Sama ya, berarti pernyataan 3 bernilai benar. Sekarang pernyataan yang keempat, kita uraikan lagi x min 5 dikali x plus 1. Berarti x dikali x plus 1 min 5 dikali x plus 1. X dikali x berarti x kuadrat, kemudian x dikali plus 1 plus x, yang ini min 5 dikali x berarti min 5x, dan min 5 dikali plus 1 berarti min 5. Kita selesaikan
X kuadrat, di sini plus X min 5X, artinya plus 1X min 5X, berarti min 4X, sisanya min 5. Apakah betul? Karena di sini plus 4X, hasilnya kita tadi min 4X, maka pernyataan yang keempat bernilai salah. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Soal ke-12. Diketahui persamaan 5X plus 8 sama dengan 3X plus 16. Maka nilai 11 min X adalah titik-titik. Langkah pertama, kita selesaikan persamaan 5X plus 8 sama dengan 3X plus 16. Kita kumpulkan X. Kita tulis sama dengan, berarti 5X turun, plus 3X di kanan, di kiri menjadi kebalikannya min 3X. Kemudian 16 turun, plus 8 di kiri, di kanan menjadi min 8. Tulis sama dengan lagi, 5X dikurangi 3X berarti 2X, 16 dikurangi 8 isinya 8. Jadi X sama dengan, tinggal kanan dibagi kiri, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ingat, pertanyaannya adalah 11 min X. Jadi 11 min X sama dengan 11 min X nya ketemu 4. 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Jawabannya adalah D. Soal ke-13. Diketahui fungsi fx sama dengan mx plus n. Jika f5 sama dengan 17 dan f13 sama dengan 33, nilai dari f18 sama dengan titik-titik. Ingat, f5 artinya x-nya diganti 5. Kita tulis f5 berarti m dikali 5. 5m plus n, nilainya sama dengan 17. Kemudian f13 berarti x-nya diganti 13. M dikali 13, 13m plus n, nilainya sama dengan 33. Kemudian kita kurangkan, 5m dikurangi 13m min 8m, n dikurangi n habis sama dengan 17 dikurangi 33 min 16. Jadi m sama dengan min 16 dibagi min 8 sama dengan 2. Jadi adik-adik m ketemu 2. Kemudian kita cari n. Boleh dari persamaan yang atas atau yang bawah. Misal kita pilih persamaan yang atas. 5m ditambah n sama dengan 17. M sudah kita cari nilainya 2. Jadi 5 dikali 2 ditambah n sama dengan 17. 5 dikali 2 10 ditambah n sama dengan 17. Jadi n sama dengan 17 dikurangi 10 sama dengan 7. Jadi n sama dengan 7 dan m sama dengan 2. fx sama dengan mx plus n. Karena m nya ketemu 2, berarti fx sama dengan 2x plus n nya 7. Pertanyaannya adalah nilai dari f18. Kita tinggal ganti x sama dengan 18. Berarti 2 dikali 18 ditambah 7. 2 dikali 18 36 ditambah 7 sama dengan 43. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-14.
salah satu akar persamaan kuadrat px kuadrat min 8x min 3 sama dengan 0 adalah 3. Nilai P yang memenuhi adalah titik-titik. Karena 3 adalah salah satu akar persamaan kuadrat px kuadrat min 8x min 3 sama dengan 0, maka jika x diganti 3 maka bernilai benar. Kita tulis x diganti 3 berarti P, x nya diganti 3 berarti x kuadrat menjadi 3 kuadrat min 8, x nya diganti 3 min 3 sama dengan 0. 3 kuadrat berarti 9, P min 8 kali 3 24 min 3 sama dengan 0. Jadi 9P sama dengan 24 ditambah 3. 9P sama dengan 24 ditambah 3 27, maka P sama dengan 27 dibagi 9 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-15. Sebuah perusahaan air minum menetapkan tarif dengan rumus Fn sama dengan 8.500 plus 7.000 N, dengan N menunjukkan banyak air dalam liter yang dipakai dan Fn adalah harga yang harus dibayar pengguna. Dalam 1 bulan tertentu, Bu Fatimah membayar Rp200.000 sudah termasuk biaya administrasi yaitu 16.500. Pertanyaannya, banyak air yang digunakan Bu Fatimah adalah titik-titik. Langkah pertama, kita mencari Fn yaitu tarif tanpa administrasi. Berarti 200.000 dikurangi 16.500 sama dengan 183.500. Jadi tarif tanpa administrasi atau Fn sebesar 183.500. Sekarang kita masukkan ke persamaan untuk mencari N. 8.500 ditambah 7.000 N sama dengan ini ya, 183.500. Berarti 7.000 N sama dengan 183.500 dikurangi 8.500 sama dengan 175.000. Jadi N sama dengan 175.000 dibagi 7.000, nilainya adalah 25. Jadi banyak air yang digunakan Bu Fatimah adalah 25 liter. Jawabannya A. Soal nomor 16. Pada gambar di samping, persamaan garis K adalah titik-titik. Misal garis yang tegak lurus dengan garis K ini kita misalkan garis L. Langkah pertama, kita cari persamaan garis L. Karena garis L melalui titik potong ini pada Y 4,0 dan pada X 3,0. Caranya mudah, kita lihat dari yang tegak dulu. Ada angka 4, kita tambahi X. Kemudian pada X ini 3, kita tambahi Y, berarti plus sama dengan dikalikan 4 kali 3 berarti 12. Jadi persamaan garis L 4 X, kemudian ini 3 Y sama dengan kita kalikan 12. Ingat ya, ini titik potong pada Y kita tambahi X, dan titik potong pada X kita tambahi Y sama dengan dikali 4 kali 3 12. Kemudian kita cari persamaan garis K. Garis K adalah garis yang tegak lurus dengan garis L. Kita lihat garis K adalah garis yang tegak lurus dengan garis L. Untuk mencari garis K, perhatikan
X dan Y tetap. Kemudian 4 dan 3 kita rubah. 4 pada X menjadi 4 pada Y, 3 pada Y menjadi 3 pada X. Kemudian plus kita ganti menjadi min. Kemudian karena garis K melalui 3,0, ini garis K melalui 3,0, kita masukkan, berarti 3 dikali X nya 3 min 4, Y nya 0, berarti sama dengan 3 kali 3 9, min 4 kali 0 0, sama dengan 9. Jadi persamaan garis K adalah 3X min 4Y sama dengan 9. Sekarang kita lihat pilihan gandanya. Dari yang kita cari tadi, persamaan garis K adalah 3X min 4Y sama dengan 9. Karena pilihan gandanya dirubah menjadi implisit, di kiri sama dengan semua, kita rubah 3X min 4Y min 9 sama dengan 0. Lihat, jawaban yang tepat adalah C ya. Kita dahulukan ini rubah, min 4Y di kiri, kemudian baru plus 3X min 9 sama dengan 0. Jawabannya adalah C. Soal ke-17. Aisyah, Bima, dan Cynthia bersama-sama ke toko buku. Aisyah membayar 13.500 untuk membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Kita misalkan buku tulis adalah B dan pensil adalah P. Kita tulis persamaannya, berarti 4B plus 3P sama dengan 13.500. Kemudian Bima membayar 9.750 untuk membeli 3 buku tulis dan 2 pensil. Berarti persamaannya 3B plus 2P sama dengan 9.750. Kita hilangkan salah satu variabel. Kita menggunakan metode eliminasi substitusi. Berarti yang atas kita kalikan 3 dan yang bawah kita kalikan dengan 4. Yang atas kita kalikan 3 semua, menjadi 12B plus 9P sama dengan 13.500 dikali 3, 40.500. Yang bawah kita kalikan 4 semua, berarti 12B plus 2P dikali 4, 8P sama dengan 9.750 dikali 4, 39.000. Kita kurangi atas dengan bawah, 12B dikurangi 12B habis, 9P dikurangi 8P 1P atau P. Kemudian 40.500 dikurangi 39.000, 1.500. Kemudian kita cari nilai B. Boleh dari persamaan atas atau persamaan yang bawah. Misal kita pilih persamaan yang atas, berarti 4B plus 3P sama dengan 13.500. Kita masukkan P sama dengan 1.500, berarti 4B plus 3 P nya 1.500 sama dengan 13.500. 4B 3 dikali 1.500, 4.500 sama dengan 13.500. Berarti 4B sama dengan 13.500 dikurangi 4.500. 4B sama dengan 9.000, maka B sama dengan 9.000 dibagi 4. Nilainya adalah 2.250.
Jadi sudah ketemu adik-adik, P sama dengan 1500 dan B adalah 2250. Kemudian yang ditanya, jika Cynthia membeli 2 buku tulis dan 3 pensil, berarti 2B ditambah 3P sama dengan kita masukkan 2, B-nya adalah 2250 ditambah 3, P-nya adalah 1500. Kita hitung 2 dikali 2250 4500 ditambah 3 dikali 1500 4500. Jadi hasilnya adalah 9000. Jawabannya adalah D. Soal ke-18. Pada gambar di samping, besar sudut EFB adalah titik-titik. Kita cari EFB nanti berapa. Langkah pertama, kita cari sudut BCF. Karena sudut CFG ini 80 derajat dan sudut BCF adalah sudut dalam berseberangan, maka besarnya sama, yaitu 80 derajat. Kemudian perhatikan segitiga BCF. Perhatikan segitiga BCF. BCF adalah segitiga sama kaki. Jadi sudut alasnya nanti sama. Karena jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat, maka sudut CBF 50 derajat dan sudut CFB juga 50 derajat. Kemudian untuk mencari sudut EFB, perhatikan sudut EFB dan sudut CBF adalah sudut dalam berseberangan. Jadi besarnya sama, yaitu 50 derajat. Jawabannya adalah A. Soal ke-19. Perhatikan gambar. Titik O adalah pusat lingkaran. Diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE sama dengan 96 derajat. Sudut ABE, sudut ACE, dan sudut ADE adalah sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama, ini busur AE, maka besarnya sama. Jadi adik-adik, sudut ABE, sudut ACE, dan sudut ADE ini besarnya sama. Kita misalkan sudut ABE ini X, sudut ACE juga X, dan sudut ADE juga X. Maka ketika kita jumlahkan, berarti X ditambah X ditambah X, jumlahnya 96 derajat. 3X sama dengan 96 derajat. Maka X 96 dibagi 3 sama dengan 32 derajat. Jadi sudut ABE ini 32 derajat, sudut ACE juga 32 derajat, dan sudut ADE juga 32 derajat. Sekarang lihat pertanyaannya. Sudut AOE ditambah sudut ACE. Sudut AOE. AOE adalah sudut pusat. Sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Karena ACE adalah sudut keliling, besarnya 32 derajat, maka sudut AOE 2 kalinya, yaitu 2 kali 32, besarnya 64 derajat. Saya ulangi, sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Berarti ini 64 derajat. Kemudian kita cari ACE. ACE sudah ditemukan 32 derajat. Jadi sudut AOE ditambah sudut ACE sama dengan 64 derajat ditambah 32 derajat, hasilnya 96 derajat. Jadi jawabannya adalah D.
Soal ke-20. Dua tiang berdiri tegak saling sejajar dan bersebelahan dengan jarak 15 meter. Tinggi kedua tiang listrik tersebut masing-masing 20 meter dan 12 meter. Jika kedua ujung tiang dipasang kabel lurus, berapa panjang kabel minimal yang dibutuhkan? Kita gambar sketsanya terlebih dahulu. Di sini ada tiang listrik, jaraknya 15 meter, kemudian tinggi tiang 20 meter dan 12 meter. Jika ujung tiang ini dipasang kabel lurus, berapa panjang X? Langkah pertama, dari ujung tiang listrik ini kita buat garis lurus ke kiri. Maka sini panjangnya 15 meter. Karena yang kanan 12, sini juga 12 meter. Ingat, tinggi tiang listrik ini 20 meter, maka bagi yang atas ini 20 dikurangi 12, 8 meter. Sekarang perhatikan segitiga ini. Untuk mencari X, kita menggunakan rumus Pythagoras. Jelas? X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225 sama dengan 64 ditambah 225 289. Jadi X sama dengan akar 289 sama dengan 17 meter. Jadi jawabannya adalah B.